Pemirsa, krisis pedagang Pasar Horas semakin memprihatinkan. Pasca kebakaran yang melanda Gedung 4 Pasar Horas, para pedagang terpaksa berjualan di badan Jalan Merdeka, salah satu jalur protokol utama kota Pematang Siantar. Kondisi ini tidak hanya mengganggu arus lalu lintas, tetapi juga memunculkan keresahan di kalangan masyarakat. Situasi semakin pelik, dengan menjamurnya pusat perbelanjaan modern seperti Merdeka Mall dan Irian Mall di Jalan Gereja. Ironisnya, dua pusat perbelanjaan besar ini tidak dilengkapi lahan parkir memadai, sehingga memperparah kemacetan dan menimbulkan konflik, baik bagi konsumen maupun pengguna jalan lainnya. Menanggapi persoalan ini, komunitas pedagang Pasar Horas KP2H, melayangkan protes keras terhadap kebijakan Wali Kota Pematang Siantar, Wesley Silalahi. Mereka menuntut realisasi janji politik yang pernah disampaikan Wesley bersama wakilnya, Herlina, terutama terkait program revitalisasi pasar tradisional yang dijanjikan dalam 100 hari kerja mereka. Kami butuh tindakan nyata, bukan sekadar wacana di belakang meja, ujar Haji Sulaiman Sinaga, tokoh masyarakat Pematang Siantar, dalam aksi yang digelar KP2H. Kini, bola panas ada di tangan Wali Kota Wesley. Mampukah ia menjawab tuntutan pedagang, dan menyelesaikan persoalan Pasar Horas? Ataukah janji politiknya, hanya tinggal sekadar kata-kata? Masyarakat menunggu aksi nyata, sebelum krisis ini semakin tak terkendali. Adanya aksi tadi Pak sebagai tokoh masyarakat Kota Pematang Siantar, hal ini kan sangat merugikan bagi semua masyarakat yang melintas di Jalan Merdeka. Apalagi ini ditutup beberapa ruas jalan sehingga aktivitas terganggu. Kira-kira untuk menyikapi ini seperti apa? Terus pertama mau saya sampaikan bahwa pedagang melakukan aksi itu tentu ada hal-hal yang mereka inginkan. Yang pertama, inginkan kepada pemerintah kota. Pemerintah kota yang selama ini kurang memperhatikan pedagang, khususnya pedagang-pedagang tradisional seperti Pasar Horas dan Pasar Bikora. Berkembangnya swalayan maupun supermarket ini sama aja dengan membunuh pasar-pasar tradisional. Nah, pemerintah terkesan tidak memperhatikan, malah mendukung pasar-pasar modern seperti Irian dan Sujuya. Kenapa? Mereka percepat izinnya dan semua lengkap. Nah, sedangkan pedagang tradisional terjadinya kebakaran, kayaknya terjadi pembiaran, dibiarkan kayak gitu oleh pemerintah kota ini. Nah, kita perlu ingatkan pemerintah kota bahwa masyarakatnya perlu dilayani dengan baik. Ya, perlu dilayani dengan baik. Diharapkan supaya pemerintah kota mempercepat perbaiki gedung tersebut, karena dengan terjadinya operasi pasar sekarang di jalan raya, Jalan Merdeka, itu sama dengan mengganggu lalu lintas. Zaman Belanda sudah lebar dibikin jalan, masa jadi zaman Indonesia ini dipersempit jalan, dibikin lagi pedagang di situ. Dan sebenarnya bukan hanya di Pasar Merdeka, hampir semua jalan, Jalan Kartini, Jalan Patuan Anggi, Jalan Patuan Nagari, yang sudah dibikin jalan, tapi tetap juga dibikin tempat dagang. Ini yang perlu ditertibkan oleh pemerintah. Seolah pemerintah ini tidak ada kerjanya, hanya bercakap enak lah, mau baguskan sekolah lah di Siantar ini seperti Seposurung. Janganlah seperti itu. Yang realita aja, apa yang kesulitan rakyat itu aja ada di tangan. Saya pikir itulah pendapat saya. Pak, artinya kan ini kan akan berlanjut ya, kondisinya akan berlanjut. Sementara program 100 hari kerja akan menyelesaikan persoalan-persoalan krusial yang ada di Kota Pematang Siantar. Apakah ini bisa menjadi program yang akan mempercepat program 100 hari kerja wali kota? Saya nggak ngerti apa program wali kota 100 hari ini. Apakah dia membuat yang macam-macam? Sekarang aja yang 100 hari ini selesaikan persoalan yang ada. Satu persoalan yang ada di Pajak Horas, terbakarnya gedung itu sampai sekarang tidak tertangani. Harusnya itu yang cepat diselesaikan. Yang kedua, pasar-pasar yang ada di sekitar jalan itu harusnya ditertibkan. Ya, ditertibkan. Termasuk parkir juga ya? Termasuk parkir. Parkir itu jangan di atas trotoar. Trotoar itu tempat orang jalan. Siapkan tempat parkir. Jangan sembarangan memberikan izin. Seperti Pasar Irian Jaya, Pasar Irian, ya, atau supermarket Irian, ya,
yang baru dibuat itu tidak menyiapkan parkir sehingga jalan gereja itu sekarang jadi macet. Begitu juga yang di Jalan Merdeka, Sujuya, dengan adanya pasar itu sekarang udah macet. Jadi kalau kita jalan sekarang, kita sudah mengelak dari Jalan Merdeka karena terganggu. Kita lewat dari Adirima kalau kita mau pergi ke Jalan Asahan atau ke Megaland. Itulah yang terjadi dan itulah yang perlu dipikirkan oleh wali kota. Nah, jangan hanya berjanji pada saat kampanye. Ini yang perlu dituntaskan. Saya pikir itu yang dapat kami sampaikan. Dari Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, Tim Liputan, Mona Lisa TV melaporkan. Kita harus duduki kawan-kawan. Kantor wali kota betul.